Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk praktek tools and teknik, merencanakan respon dan mengendalikan risiko untuk UIS yang pertama. Nama saya Fahri Ramanda, NRP 0064. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Jafira Pratama, NRP 135 dari kelompok 3 dari kelas MPTID. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahira Amalia, NRP 7003 dari kelas MPTID. Pada video ini kita akan membahas 3 praktek tools and teknik untuk plan risk responses, yaitu yang pertama adalah strategies for threats, strategies for opportunities, dan strategies for overall project risk. Di sini saya akan membahas untuk strategies for threats. Jadi strategi for threats adalah strategi yang digunakan untuk menanggulangi berbagai macam ancaman pada project. Lebih tepatnya terdapat 5 strategi alternatif yang dapat digunakan. Jadi berdasarkan level prioritasnya, yang paling tinggi adalah strategi yang ancamannya paling tinggi adalah escalate. Strategi ini digunakan apabila ancaman yang datang itu sudah di luar dari scope project, dan apabila kita menindaklanjuti ancaman ini akan melebihi otoritas dari project manager. Oleh karena itu, ancaman ini harus diselesaikan pada level program, portfolio, atau bagian lain yang relevan pada organisasi. Yang kedua adalah avoid. Strategi ini digunakan project team untuk secara keseluruhan mengeliminasi segala bentuk ancaman hingga nol, tidak bersisa. Action yang dapat dilakukan pada ancaman ini adalah seperti memperpanjang jadwal, mengubah strategi project, memperkecil scope, dan beberapa ancaman juga dapat dihindari dengan mengklarifikasi requirement, mendapatkan informasi, memperkuat komunikasi, atau mengasah keahlian. Lalu yang ketiga adalah strategi yang ketiga adalah transfer. Pada strategi ini digunakan apabila project team setuju apabila ancaman yang datang itu akan dialokasikan ke third party dengan harapan dari third party tersebut dapat mengatasi dampak dari ancaman tersebut tidak terjadi. Lalu strategi yang keempat adalah mitigate. Strategi ini digunakan untuk mengurangi probabilitas suatu ancaman itu akan terjadi di kemudian hari. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara mengadopsi proses yang simple, lakukan banyak testing, atau memilih seller yang reliable. Pada strategi ini juga kita dapat menggunakan prototype, karena dengan menggunakan prototype ini dapat mengurangi probabilitas ancaman yang akan datang lebih signifikan. Lalu yang terakhir adalah strategi yang kelima adalah accept. Strategi ini kita membenarkan adanya suatu ancaman, tetapi kita tidak menindaklanjutinya dengan secara proaktif karena strategi ini cocok untuk ancaman yang low priority. Lebih tepatnya terdapat dua macam acceptance, yaitu aktif dan pasif. Kalau yang lebih umum biasanya itu aktif, karena kalau secara aktif ini biasanya kita akan menetapkan contingency reserve atau menambahkan anggaran termasuk jumlah waktu, uang, atau resource yang akan kita gunakan untuk menghandle ancaman tersebut. Nah, berbeda dengan pasif, acceptance secara pasif ini kita hanya mengawasi ancaman tersebut secara berkala untuk memastikan tidak adanya perubahan secara signifikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada strategies of opportunities. Jadi di sini ada 5 strategi alternatif dapat dipertimbangkan untuk menangani peluang. Yang pertama itu ada escalate atau meningkatkan. Strategi respon risiko ini sesuai ketika tim proyek atau sponsor proyek setuju bahwa peluang berada di luar lingkup proyek atau bahwa respon yang diusulkan akan melebihi otoritas manajemen proyek. Peluang yang meningkat dikelola pada tingkat program, tingkat portofolio, atau bagian terkait lainnya dari organisasi dan bukan pada tingkat proyek. Yang kedua ada mengeksploitasi atau exploit. Nah, di sini ada strategi exploit ini dapat dipilih untuk peluang berprioritas tinggi di mana organisasi ingin memastikan bahwa peluang direalisasikan. Strategi ini berupa untuk menangkap manfaat yang terkait dengan peluang tertentu dan memastikan bahwa itu terjadi, meningkatkan kemungkinan bahwa 100%. Contoh respon yang mengeksploitasi mungkin termasuk
menugaskan sumber daya yang paling berbakat organisasi ke proyek untuk mengurangi waktu penyelesaian. Nah, yang ketiga ada share atau membagikan. Share melibatkan pengalihan kepemilikan atas kesepakatan kepada pihak ketiga sehingga berbagi ya beberapa manfaat jika peluang terjadi. Sangat penting untuk memilih pemilik baru dalam peluang bersama dengan hati-hati sehingga mereka mampu menangkap peluang terbaik untuk kepentingan proyek. Nah, yang keempat ada menambah. Yang keempat ini strategi peningkatan digunakan untuk meningkatkan probabilitas dan atau dampak dari satu peluang. Tindakan peningkatan diri seringkali lebih efektif daripada mencoba meningkatkan manfaat setelah peluang terjadi. Probabilitas terjadi di mana peluang dapat ditingkatkan dengan memusatkan perhatian pada penyebabnya, di mana tidak mungkin untuk meningkatkan probabilitas respon peningkatan mungkin meningkatkan dampak dengan faktor penargetan yang menggerakkan ukuran manfaat potensial. Nah, contohnya meningkatkan peluang termasuk menambah lebih banyak sumber daya ke suatu kegiatan untuk menyelesaikan awal. Nah, yang terakhirnya ada menerima atau acceptance. Menerima peluang mengakui keberadaan tetapi tidak ada tindakan proaktif yang diambil. Strategi ini mungkin sesuai untuk peluang dengan prioritas rendah. Nah, dan itu juga dapat diadopsi di mana tidak mungkin atau hemat biaya mengatasi peluang dengan cara lain apapun. Terus di sini sumber daya untuk memanfaat peluang jika terjadi penerimaan pasif tidak melibatkan tindakan proaktif selain dari tinjauan berkala terhadap peluang untuk memastikan bahwa itu tidak berubah secara signifikan. Sekian dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategies for overall project risk atau strategi untuk resiko proyek secara keseluruhan. Nah, respon resiko itu harus direncanakan dan diimplementasikan tidak hanya untuk resiko proyek individu, tetapi juga untuk mengatasi secara keseluruhan resiko proyek. Di dalam itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada avoid, di mana tingkat resikonya ini secara keseluruhan itu adalah negatif signifikan dan di luar yang disepakati ambang batas. Nah, contohnya itu adalah penghapusan elemen-elemen ruang lingkup resiko tinggi dari proyek. Nah, tingkat avoid ini itu adalah tingkat yang paling ekstrim dan harus digunakan jika keseluruhan tingkat ancaman. Nah, yang kedua itu ada exploit. Nah, exploit ini secara keseluruhan itu dia itu positif signifikan dan di luar ambang batas resiko yang disepakati oleh si proyek ini. Contohnya itu adalah eksploitasi pada tingkat overall project akan mencakup penambahan elemen manfaat tinggi dari ruang lingkup proyek untuk menambah nilai atau manfaat bagi para pemangku kepentingan. Lalu, yang ketiga itu adalah transfer or share. Nah, tingkat overall project risk ini tertinggi tapi di organisasi tidak dapat mengatasinya secara efektif. Nah, contohnya ini adalah misalkan pembeli dan penjual berbagi risiko proyek secara keseluruhan, meluncurkan usaha, patungan atau perusahaan tujuan khusus, atau subkontrakan elemen-elemen kunci proyek. Lalu selanjutnya itu ada mitigate or enhance. Nah, itu contohnya itu adalah perencanaan ulang proyek, mengubah ruang lingkup dan batas-batas proyek, memodifikasi prioritas proyek, mengubah sumber daya alokasi, dan menyesuaikan waktu pengiriman dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir itu ada accept. Nah, accept itu bersifat aktif dan pasif. Jadi, accept yang bersifat aktif ini dia itu untuk menetapkan cadangan kontingensi keseluruhan untuk proyek, termasuk jumlah waktu ya, uang, dan sumber daya. Nah, untuk yang pasif ini, dia melibatkan tindakan proaktif selain dari periodik meninjau untuk tingkat risiko proyek secara keseluruhan untuk memastikan bahwa hal itu tidak berubah secara signifikan.